Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu semuanya, para kepala sekolah, para ibu guru, para siswawan, para kurikulum, dan para ibu guru semua yang sudah memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah merupakan salah satu tugas dari calon guru bengkak angkatan 9. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kita masuk ke dalam apa itu budaya positif ya. Jadi ini nanti yang kita sampaikan adalah tentang budaya positif. Nah, di sini budaya positif adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini budaya positif sangat diperlukan sekali ya untuk bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang positif ya, dan bisa menumbuhkan budaya yang baik pada siswa, bisa menumbuhkan budaya-budaya yang nanti bisa dikembangkan kepada sekolah dan bisa menjadikan anak-anak kita menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, di sini yang nanti akan kita bahas untuk budaya positif ya. Ini ada banyak materinya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi ya. Jadi ini nanti akan kita bahas semuanya. Ada 8 poin ya. Ini adalah tentang budaya positif. Oke, sebelum kita masuk ya ke dalam materi. Nah, ini supaya nanti pemahaman kita dan pikiran kita bisa fokus ya terhadap materi yang kita berikan. Saya kasih tim dulu. Siap ya? Oke. Timnya mudah sekali ya. Kita nanti dari tim ini nanti bisa lebih fokus ya. Clue-nya adalah pesawat landing di datar. Pesawat landing di dataran. Pesawat landing di dataran. Jika 17 adalah 1, jika 17 adalah 1, 17 adalah 2, maka 111 adalah berapa? 17 adalah 1, terus
Jika tadi berapa? Jika 17 adalah 1, salah ya. Jika 10 adalah 1, 17 adalah 2, maka 111 adalah clue-nya adalah pesawat landing di dataran. 3, 1. Ada jawaban lain? Tiga, betul ya. Oke, tepuk tangan. Coba lagi. Oke, coba lagi. Coba lagi. Betul. Kita perlu kenalan. Jika 52 adalah 1, 10 adalah 1, maka 115 adalah ini clue-nya sama. Clue-nya adalah pesawat landing di dataran. Ada jawaban lain? 3. Tepuk tangan untuk ada yang bingung? Clue-nya adalah pesawat landing di dataran. Pokoknya ada datarannya lurus ya. Dataran itu lurus. Nah, pokoknya yang ada lurusnya, nah itu diikut 1. Kalau tulisnya dari digital berarti 5. Kalau satu angka di 1. Pokoknya dan 5 berarti 5 bukan tidak gitu. 4, 5. 2 nggak bisa. 1. Kan ada yang tadi bawah. Kata aku segini bagus. Pokoknya ada itu 1. Nggak itu sudah Oke, sudah fokus ya? Oke, kita lanjutkan ya tentang budaya positif. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini saat ini kan sudah dijalankan kurikulum ya. Nah ini berangkat dari sini ya, dari paradigma baru ini. Nah paradigma barunya seperti apa? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebenarnya berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa
di dalam pendidikan, ya, ini sifatnya adalah menuntun sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu seperti apa? Kodrat alam adalah sesuai dengan kebutuhan anak, ya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan kemampuan anak. Itu adalah kodrat alam. Kita tidak bisa merubah kodrat alam, karena itu adalah melekat pada diri siswa. Yang kita bisa kembangkan adalah kita hanya menuntun anak itu supaya dari kodrat alam ini berkembang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi itu. Kemudian kodrat zaman itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kalau kondisi saat ini kebutuhannya perkembangan yang dari abad 21, ya nanti harus kita kembangkan, ya, anak itu nanti bisa berkembang belajar sesuai dengan pertumbuhan abad 21 begitu. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, nah ini juga yang digalakkan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini karakter pertama yang kita kembangkan, ya, yaitu spiritual. Di masing-masing sekolah itu wajib harus ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap sekolah ini yang utama yang dikembangkan. Kemudian kebinekaan global. Nah, karena Indonesia adalah merupakan negara yang sangat beragam, yang ini juga dikembangkan kebinekaan global sehingga anak-anak itu nanti bisa berwawasan dan berbudaya secara global. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong itu kolaborasi, ya, bekerja sama. Nah, ini juga yang dikembangkan. Anak tidak boleh bekerja sendiri, tapi mereka bisa bekerja berkelompok, ya, berkolaborasi dengan temannya. Karena berkolaborasi itu lebih mudah untuk mewujudkan tujuan daripada kita bekerja secara sendiri, ya, begitu. Kemudian kreatif. Nah, kreatif kita tumbuhkan inovasi anak, ya, supaya mereka bisa tumbuh kembang yang lebih kreatif, ya, lebih inovatif, bisa membuat sesuatu yang lebih baik, ya, bisa memodifikasi dari yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik, yaitu kreatif, ya. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini tanggap, ya, terhadap perkembangan atau isu saat ini. Jadi kalau ada sesuatu di sekeliling kita, itu tanggap, kemudian bisa menyelesaikan masalah, ya. Itu bernalar kritis. Kemudian mandiri. Mandiri ini bisa bekerja, bisa belajar, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Bisa lebih mandiri untuk mencari sumber belajar yang baru, untuk bisa mengembangkan dirinya, bisa mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Itu dari paradigma baru. Nah, ini yang kedua, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, ini juga perlu kita pahami untuk supaya kita memahami siswa. Siswa bertindak seperti ini atau seperti itu, kita harus paham kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah, itu dari sini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan,
dan juga kesenangan. Ya, ini menurut Dr. William Glasser. Nah, yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup seperti yang kita ketahui ada kebutuhan fisiologis yaitu makan, kesehatan, kemudian rumah. Ya. Yang kedua, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak itu pengen diakui keberadaannya, pengen dihargai, pengen diakui prestasinya. Nah itu kita harus paham. Ya, jadi kalau ada anak itu punya prestasi, nah kita harus kasih apresiasi. Kita kasih apresiasi ya. Kalau ada misalnya di kelas ya, di kelas nilainya bagus misalnya, ya kita kasih apresiasi. Karena itu adalah merupakan salah satu kebutuhan mereka. Yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah ini juga salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya ada anak yang tertawa-tawa, ya, yang tertawa-tawa. Nah itu kita tidak boleh langsung menjudge anak ini mengganggu, ya, atau gimana begitu. Kita harus kasih pemahaman. Kamu kenapa sih kok begitu? Apa yang belum yang menjadikan kamu itu kurang bahagia? Itu bisa kita gali dari mereka. Mungkin ada salah satu faktor ya, salah satu kebutuhan mereka yang belum terpenuhi yaitu kesenangan. Mungkin karena dia dijanjikan apa itu jalan-jalan sama orang tuanya tapi belum terpenuhi, misalnya seperti itu. Itu juga salah satu faktor juga yang bisa membuat anak itu menjadi kurang kebutuhannya. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, kebutuhan kasih sayang ini juga bisa kita gali dari anak. Kenapa kok anaknya itu diam, pendiam, menyendiri, misalnya. Nah, itu kita gali. Kamu kenapa kok begitu? Apakah kamu jauh dari orang tua misalnya? Apakah orang tuanya tidak memberikan dukungan? Seperti apa? Itu bisa kita gali dari anak, ya. Karena itu adalah merupakan salah satu kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi pada dasarnya anak itu suka kebebasan, tidak pengen dikekang, pengen bebas, pengen merdeka. Nah, itu karena apa? Karena itu adalah salah satu kebutuhan mereka. Misalnya anak dikekang, ya, dikekang tidak boleh keluar ruangan misalnya. Nah itu kita harus dari anak itu. Kenapa? Kalau mereka itu seperti itu. Oke, mungkin dari sini, dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanyakan. Ya, Ibu Ki. Itu kan kebutuhan dasar manusia. Ya. Mungkin kalau karena ini kebutuhan dasar manusia dan kita punya kesempatan hidup yang berupa manusia juga.
yang mungkin kita memang berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada di situ, memberikan mereka pengakuan, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, gitu. Tapi pada dasarnya kebanyakan dari murid kita itu malah kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi di ranah keluarga, yang akhirnya terbawa di sekolah. Nah, menurut jenengan sebagai guru yang hanya punya ranah di sekolah saja untuk memahamkan mereka, itu bagaimana tindakan kita yang seharusnya untuk mencukupi kebutuhan itu bisa juga ditularkan ke rumahnya juga. Masa mungkin sih kita kasih tahu orang tua juga nggak mungkin. Jadi gimana sih caranya biar mungkin sama-sama sekolah oke, rumah juga oke. Itu gimana Pak? Kalau seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Budi. Jadi kira-kira dari apa yang ditanyakan Ibu Budi ini, kira-kira dari 5 kebutuhan ini apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang, ya. Kasih sayang dari siapa? Dari orang tua. Nah, masalahnya bagaimana sekolah itu bisa ikut cawe-cawe terhadap keluarga anak ini, supaya anak ini juga mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya kita bisa melalui orang tua, ya, bisa melalui orang tua, bisa mengundang orang tua ke sekolah, ya, atau kita juga bisa melakukan visiting, ketemu dengan orang tuanya, kemudian kita ngobrol-ngobrol begitu. Kenapa? Yang intinya adalah kenapa orang tuanya ini kurang kasih sayang terhadap anaknya. Intinya di situ. Jadi cuma sharing aja. Sharing aja. Nah mungkin dari situ nanti orang tuanya akan memahami. Oh ternyata anakku itu seperti ini, sehingga saya harus lebih menyayangi, lebih banyak perhatian, lebih ada waktu untuk anakku, misalnya seperti itu. Karena kasih sayang ini bisa dari perhatiannya kurang, bisa jadi karena kurang waktu di rumah orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin kerja pagi, pulang malam misalnya, itu kan juga kurang waktu untuk anak. Itu juga bisa menjadi faktor kurangnya kasih sayang. Seperti itu. Nah dari itu mungkin bisa diakali. Nanti mungkin dari orang tua bisa memberikan solusi juga. Oh nanti akan meluangkan sedikit banyak waktu untuk anaknya. Itu. Oke. Kalau misalkan kita kasusnya ada orang tua yang membebaskan, artinya membebaskan, membolehkan, gitu ya. Tapi di sekolah ini nggak boleh ini bla bla bla. Itu betul kalau seperti itu. Di balik kondisinya, jadi anaknya itu domis, saya di rumah nggak apa-apa. Gitu. Jadi apa masalahnya kalau di rumah? Itu betul Pak. Oh, kalau itu beda lagi kebutuhannya, ya, bukan kasih sayang, ya, beda lagi. Nah itu mungkin ke arah kebebasan, ya, ke arah kebebasan. Karena mungkin kebebasan ini karena adanya aturan di sekolah. Mungkin di sekolah tidak boleh merokok, ya, di rumah boleh merokok. Kan itu kan juga yang menekan anak, ya, tidak bisa bebas sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau seperti itu, ya tetap kita kembali kepada aturannya, aturan di tempat itu. Seperti apa? Kita harus kasih pemahaman kepada anak supaya bisa mematuhi peraturan itu. Dimanapun dia berada, dia harus mengikuti aturan di tempat itu. Nah, gitu. Kita harus cuma kasih pemahaman aja ke anak. Kasih pemahaman tentang aturan atau kasih pemahaman bahwa aturan ini dibuat karena ini benar.
awalnya kan memang seperti itu, jadi mengalami kekhawatiran. Cuma nanti lebih jauhnya lagi, anak juga nanti harus tahu kenapa kok ada aturan seperti itu. Itu aja. Nanti anak akan ngerti oh begitu. Memang kalau di sekolah karena sekolahnya seperti itu, ya harus mengikuti apa yang ada di sekolah itu. Begitu. Okay. Mungkin nggak sih kalau misalkan aturan itu dibuat berdasarkan keputusan bersama antara murid dan guru. Jadi aturan sangat mungkin sekali. Nanti di sini juga akan kita bahas tentang keyakinan kelas nanti. Ya, nanti setelah itu. Oke. Kita lanjutkan dulu. Sekarang ini ada 8 poin tadi yang kita bahas di sini. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini apa? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai yang sudah ada ya, di lingkungan itu atau di lingkungan masyarakat, yang itu sudah menjadi kesepakatan bersama untuk ditaati. Begitu. Nah, contoh adalah ini dari profil pelajar Pancasila, ini juga ada 6 ya nilai kebajikan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan beradil. Kemudian dari IBO Primary Yes Program ini juga ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian dari The Seven Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, intinya semua nilai kebajikan di sini adalah bernilai positif ya, yang bisa kita kembangkan di masing-masing siswa. Oke, lanjut disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena disiplin ini lebih ke asumsinya adalah lebih ke aturan ya, untuk ditaati. Nah, aturan itu berarti sebagian orang membuat orang menjadi tidak nyaman. Nah, seperti itu. Nah, kita harus tahu disiplin positif ini apa? Merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi itu disiplin positifnya. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang kita kembangkan pada siswa adalah kita itu membuat aturan itu tujuannya adalah supaya membuat anak itu disiplin ya. Pada hakikatnya adalah kita menuntun anak untuk bisa memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga penting kita ketahui karena dari sini nanti akan
kita bisa mengetahui mereka itu anak ya. Taat pada aturan itu karena apa? Apakah karena untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Nah, kalau alasannya adalah itu, maka ini adalah dari motivasi eksternal, dari motivasi dari luar. Kita juga sebagai guru, ya, kita juga ada aturan, misalnya datang tepat waktu, tidak terlambat. Nah, itu juga bisa kita cari motivasinya apa? Apakah motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan sebagai guru berprestasi misalnya, atau yang lain, atau memang dari kesadarannya sendiri. Nah, itu juga kita harus bisa memahami. Nah, kalau untuk menghargai diri sendiri, maka ini adalah dari motivasi internal. Jadi orang dia sadar dengan sesadar-sadarnya dia datang tepat waktu, itu memang memenuhi tugasnya, bukan untuk yang lain, bukan karena ingin dicap sebagai guru berprestasi atau ingin dicap untuk mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya, bukan itu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi dalam melakukan sesuatu itu bukan karena perintah, tapi memang dia dengan kesadaran sendiri untuk melakukan itu. Nah, itu adalah merdeka. Contoh misalnya guru juga seperti itu. Misalnya mengikuti pelatihan. Nah, mengikuti pelatihan itu motivasinya apa? Apakah karena ada perintah dari orang sekolah, ataukah memang dia ingin mengembangkan potensi dirinya? Itu juga sama. Anak-anak juga sama. Anak-anak itu mengerjakan tugasnya, apakah memang karena takut dikasih poin, ataukah karena memang itu tugas sebagai seorang siswa? Nah, itu ya. Jadi kalau sesuatu itu tumbuh dari dirinya sendiri, maka diri nanti akan menciptakan disiplin positif dan sikap berbeda. Jadi sesuatu itu nanti kalau muncul dari dirinya sendiri, itulah yang nanti menjadi disiplin positif, ya, dan sikap merdeka. Karena memang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Oke, lanjut aja, ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini sudah masuk ke bacaan berikutnya, ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid, ini ilusi atau bukan? Mengontrol itu mengatur. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu semuanya adalah ilusi. Ya, semuanya itu adalah ilusi. Nanti akan kita bahas berikutnya. Itu tidak boleh. Bisa boleh. Itu tidak boleh ya Pak? Ilusi itu tidak. Ya, ilusi itu anggapan. Tapi ternyata enggak. Hanya anggapan. Oke, jadi ini mengubah paradigma stimulus kontrol, stimulus respon ke berdasarkan teori kontrol atau pilihan. Nah, untuk stimulus respon kita ubah ke dalam teori kontrol, ya. Contohnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, itu. Karena masing-masing orang, ya, itu memang berbeda kebutuhannya. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal harusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena ada sudut pandang si A, si B, si C, masing-masing punya asumsi masing-masing. Ya, nah itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunianya mereka. Maksudnya gini, kalau ada anak bersalah, ya, kita tuh pengennya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal anak itu juga punya keinginan yang mungkin tidak sama dengan kita. Nah, seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita memahami keinginan dari anak. Jadi keinginan dari anak seperti apa, kemudian anak itu inginnya solusinya bagaimana. Selama solusi itu baik, silakan. Gitu. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku buruk itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Kenapa? Karena setiap perilaku itu punya tujuan. Mungkin dia melakukan perilaku buruk itu karena memang dia punya tujuan yang tertentu, yang itu memang dibutuhkan oleh dia. Nah, itu juga harus kita pahami, ya, bagi seorang guru. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi yang bisa mengontrol itu ya diri kita sendiri. Jadi kita yang kita bisa berperilaku, bertindak ya sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan atas dasar keinginan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal menurut teori kontrol,
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sama ya seperti sebelumnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian menurut stimulus respon lagi, model berpikir menang atau kalah. Tapi menurut teori kontrol, model berpikir menang. Menang itu artinya sama enak. Ya, tidak ada yang merasa disalahkan, tidak ada yang merasa dimenangkan. Jadi semuanya merasa enak. Misalnya ada salah ya, ada salah. Itu kita tidak boleh menjudge dengan itu salah. Bagaimana kita cari sebuah solusi supaya anak ini merasa tidak disalahkan, tapi anak juga merasa bahwa memang tindakan itu yang memang kurang tepat ya. Tapi dia merasa tidak disalahkan. Dia bisa mencari solusi sendiri atas kesalahannya itu, dan itu dia dianggap sama enak ya dengan kita. Jadi kita juga enak, juga merasa nyaman dengan solusi yang dipilihnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Di dalam dia memberikan atau mendisiplinkan siswa, atau memberikan teguran ke siswa atau jenisnya. Yang pertama, dia berposisi sebagai penghukum. Ya, penghukum. Biasanya kalau penghukum itu dengan nada yang tinggi, marah-marah, kemudian menyalahkan orang lain. Jadi pokoknya anak itu salah gitu. Itu namanya penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi artinya si anak ini nanti bisa dengan sadar bahwa dia merasa bersalah atas tindakannya, sehingga dia tidak tega gurunya seperti itu. Nah, jadi guru ini bisa membuat si anak menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Karena kalau sebagai teman, ya nanti nadanya sebagai dengan nada yang akrab ya, ramah dan bercanda. Nah, dengan posisi sebagai teman, maka murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu, kemudian murid akan bergantung pada guru tersebut. Yang keempat, pemantau atau mengawasi. Ini biasanya dengan suara yang datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian yang kelima, manajer dengan suara halus, tidak kaku, dan mencari solusi. Jadi intinya nanti di dalam posisi sebagai manajer, dia bisa mencarikan solusi di atas masalah yang dihadapi. Begitu. Nah, dari 5 posisi kontrol ini supaya lebih jelas ya, ini akan saya tayangkan video mengenai kelima posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang?
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Sudah kita lihat juga dari 5 posisi kontrol itu, mana yang paling ideal Bapak Ibu? Itu yang kita sarankan kepada siswa. Bukan sebagai pendukung, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Karena sebagai manajer ini nanti anak akan bisa mencari solusinya sendiri dan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan solusinya itu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersurat, lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan siswa dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, mungkin saya mau tanya dulu, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Sama atau beda? Kalau sama, bagaimana? Kalau beda, bedanya gimana? Ya, monggo. Kalau peraturan kelas itu biasanya yang buat guru. Yang membuat guru, oke? Nah, kalau keyakinan kelas itu ya guru sama murid diskusi. Oke, betul sekali ya. Untuk keyakinan kelas ini adalah merupakan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Tapi kalau peraturan kelas ini sepihak, ya sepihak yang membuat adalah guru. Tidak boleh makan, itu adalah peraturan kelas yang membuat guru sepihak. Padahal anak-anak inginnya makan, kan begitu. Nah, dan juga keyakinan kelas ini kalimatnya adalah positif, bukan negatif. Kalau peraturan kelas ini lebih banyak negatif, ya. Tidak boleh atau jangan dilarang. Nah, itu adalah seperti itu. Kalimatnya negatif. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih kalimat yang positif dan menampilkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Oke, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebenarnya dapat diterapkan
di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini contohnya, contoh kegiatan kelas selalu bersikap positif. Nah ini kalimat positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Semuanya adalah kalimat positif, ya tidak ada yang negatif. Nah ini contoh yang lain. Ini dari nilai kebajikan hormatnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah di sini nilai kebajikannya adalah hormat, saling menghormati. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Oke, jadi itu contohnya. Oke, lanjut ya, langsung karena waktunya juga terbatas ya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini bentuknya segitiga restitusi. Yang bawah adalah, jadi ini ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Nah ini contoh-contoh kata-kata yang bisa kita pakai di dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena setiap orang itu pasti punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Saya tidak mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kemudian berikutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian di tahapan menyatakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti itu. Ini yang terakhir untuk penerapan daripada keyakinan kelas ya, dan juga segitiga restitusi. Ini saya ada skrip gambar tugas ya yang bisa didiskusikan bersama.
Oke, ini ada skrip ya. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tuhan. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko di ruang kelas. Pak Joko, Mario, Adi, apakah tadi dengar laporan dari guru piket di kantin? Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu akan terjadi? Iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami bermain lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Budina kepala sekolah ketika beliau jalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Budina ketika beliau yang lewat? Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Kami tidak termasuk melakukannya Pak, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu bahwa kalian berada pada masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kalian pasti melakukan itu karena ada alasannya ya. Pasti seru ya main di malam makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan adalah merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik pada satu sama lain Pak. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai dunia. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak. Tapi kalian mau mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah, sekarang kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita, besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, ini dari contoh film itu, nanti Bapak Ibu bisa mengasih solusi dari 4 pertanyaan itu. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Kemudian yang nomor 2 adalah kebutuhan dasar. Yang nomor 3 adalah segitiga restitusi. Yang keempat juga segitiga restitusi. Mungkin ada yang mau memberikan jawaban. Nomor 1. Nomor 1 manajer. Setuju ya? Setuju ya? Ya? Ditulis. Nomor 1 dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Yaitu sebagai manajer. Ya. Karena gurunya Pak Joko ini bisa memberikan solusi atas permasalahannya itu. Nomor 2, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kesenangan, betul sekali. Kesenangan. Cuma kesenangannya ini salah tempat ya, salah tempat sehingga ini perlu diluruskan oleh Pak Joko. Oke, nomor 3, apa yang dikatakan oleh guru dalam tahapan menstabilkan identitas? Oke. Tidak mencari siapa yang salah. Oke. Dalam tahapan validasi tidak akan yang salah. Oke, kalian apa yang kalian lakukan itu bisa merugikan orang lain. Oke, betul. Kemudian menanyakan keyakinan.
Oke, mari kita bicara tentang keyakinan kelengkapan yang sudah tidak disepakati, yang sudah dilanggar. Oke, betul sekali. Nomor 4 sekarang. Kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Bagaimana? Oh, minta maaf ya. Ya, betul sekali. Itu mau minta maaf kepada Ibu Dina supaya mereka dimaafkan kesalahannya. Oke, kira-kira itu kegiatan kita pada hari ini tentang budaya positif, ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Terima kasih kepada semuanya. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat dan anak kita bisa membudayakan ya sisi positif setiap hari sehari-hari di sekolah dengan baik. Oke, terima kasih atas waktu bagi semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laili, guru bahasa Inggris di SMA Brawijaya Smart School. Pada hari Kamis minggu yang lalu, saya telah mengikuti kegiatan diseminasi oleh Bapak Agus, calon guru penggerak angkatan 9, dengan materi budaya positif. Banyak hal yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan diseminasi tersebut. Yang pertama, saya mengerti tentang apa itu motivasi internal dan motivasi eksternal dan adanya pengaruh budaya positif terhadap siswa. Yang pertama, budaya positif terhadap siswa dapat meningkatkan motivasi belajar, kemudian adanya hubungan baik antara siswa dengan siswa dengan guru itu akan semakin meningkat, dan pembentukan karakter serta meningkatnya kesejahteraan emosional, di mana dengan meningkatnya kesejahteraan emosional itu siswa tidak lagi stres berada di lingkungan sekolah, dia akan happy, dia akan bahagia sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sukses selalu untuk Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pungkira Wafati, guru mata pelajaran matematika dari SMA Brawijaya Smart School. Yang ingin saya sampaikan hasil pemaparan dari Mas Agus kemarin, yang pertama adalah saya mengetahui bahwa ternyata apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ternyata kurang tepat, dan letak itu harusnya diganti oleh sosok manajer kepada anak-anak, yang dimana anak-anak diajak untuk mendapatkan solusi dari masalahnya itu sendiri. Yang kedua adalah dengan pemaparan kemarin saya mengetahui bahwa kita harus membentuk keyakinan kelas di diri anak dan guru, sehingga semuanya aturan itu berjalan dengan baik dan norma-norma akan dilaksanakan dengan baik.